Baik, kita punya tema hari ini adalah soal harga diri, ya. Harga diri seorang manusia, atau bisa juga harga diri seorang anak Tuhan. Nah, saya pada kesempatan ini ingin mengajak kita untuk belajar harga diri ini. Kalau kita bicara soal harga diri, kita bisa menilai diri manusia berharga atau tidak dilihat dari banyak konteks. Kita bisa melihat nilai manusia begitu berharga misalnya dari konteks penebusan. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mau menebus kita dari dosa-dosa kita, itu menunjukkan bahwa kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Kita punya nilai yang berharga. Dari sudut pandang Natal misalnya, kalau kita melihat demi penebusan kita, maka Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Ada orang pernah bertanya pada saya, antara malaikat dan manusia mana lebih berharga? Ya, kalau lebih hebat, lebih mempunyai kuasa, itu malaikat. Tapi lebih berharga di mata Allah itu manusia. Karena misalnya dalam peristiwa Natal saja, ya, dalam peristiwa Natal itu seluruh malaikat menyampaikan kelihatannya sibuk sekali. Tapi sebenarnya malaikat sibuk untuk kedatangan Kristus dan kedatangan Kristus untuk kita. Jadi sebenarnya dalam batasan tertentu bisa dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu turut melayani kepentingan kita. Maka sebenarnya dilihat dari sudut pandang itu, kita memang orang-orang yang sangat berharga di mata Allah. Ya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat harga seorang manusia atau nilai seorang manusia dari sudut pandang penciptaan. Bahwa sebenarnya kalau kita mengamati penciptaan manusia itu, kita mengamati kisah Allah menciptakan manusia, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa kita mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah, dan itu menunjukkan harga diri kita yang begitu tinggi di mata Allah, ya. Nah, karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita melihat beberapa fakta soal penciptaan manusia yang menunjukkan bahwa kita punya harga atau nilai yang begitu besar atau begitu berarti. Nah, fakta tentang penciptaan manusia pertama adalah bahwa manusia itu diciptakan melalui sebuah perundingan ilahi. Manusia diciptakan melalui sebuah perundingan ilahi. Ada satu hal yang menyolok ketika Allah menciptakan manusia. Pada waktu dia menciptakan manusia, ada penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah di dalam penciptaan itu. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang berfirman ini adalah Allah, tetapi kata gantinya adalah kata ganti bentuk jamak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan bilang berfirmanlah Allah, baiklah aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupaku. Tidak. Tapi kata yang digunakan itu adalah kata kita. Nah, bukankah Allah itu esa? Kalau kita jamak artinya, apakah ada banyak Allah? Tidak. Kalau bilang banyak Allah, artinya kita melawan banyak ayat Alkitab yang bilang Allah itu esa, Allah itu satu. Nah, kalau begitu apa atau siapa yang dimaksudkan dengan kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 ini? Nah, saya percaya bahwa ini menunjuk pada Allah Tritunggal. Ada terlalu banyak pendapat yang bisa diperdebatkan di situ tentang siapakah kita, tetapi saya langsung pada kesimpulan bahwa kita yang dimaksudkan di situ itu adalah menunjuk pada pribadi-pribadi dalam Tritunggal, yaitu ada Allah Bapa di sana, ada Allah Anak di sana, dan ada Roh Kudus di sana. Sehingga kalau dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, artinya baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya terlibat di dalam penciptaan manusia. Artinya apa? Artinya waktu dia menciptakan manusia, terjadi semacam rapat, terjadi semacam perundingan di kalangan Allah Tritunggal untuk menciptakan manusia. Saya berikan kutipan seorang namanya Sudarmo. Dia bilang begini,
Tuhan Allah waktu menjadikan makhluk-makhluk lain hanya berfirman saja, jadilah ini, jadilah itu. Betul ya? Cipta pohon, jadilah pohon. Jadilah babi, jadilah anjing. Ya, jadilah terang, jadilah ini. Nah, semua hanya berfirman jadi. Tetapi ketika Tuhan Allah menjadikan manusia, Dia bermusyawarah. Nah, ini berarti sudah jelas kelas kita itu beda dengan babi, anjing, pohon, kayu, dan lain sebagainya. Karena yang lain hanya pakai firman sekali jadi. Tapi untuk manusia semacam perundingan Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya kutip kata-kata Pak Budi Asali. Allah berunding dulu sebelum menciptakan manusia. Ini adalah perundingan ilahi karena dilakukan antar pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal. Ini tidak pernah Dia lakukan sebelumnya pada waktu Dia menciptakan ciptaan yang lain. Tidak pernah. Hanya manusia. Lalu kutipan dari Pak Tong. Sebelum Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mencipta, mereka berdiskusi dan berkata, mari kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Nah, kalau begitu, di sini luar biasa penciptaan manusia, ya. Dibutuhkan sebuah perundingan ilahi atau semacam rapat khusus Bapa, Anak, Roh Kudus baru menciptakan kita manusia. Berarti kita berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Itu luar biasa. Itu fakta pertama. Sekarang kita melihat fakta yang kedua. Fakta yang kedua ini adalah bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dari urut-urutan penciptaan, ordo penciptaan, Tuhan Allah menciptakan semua. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menempatkan manusia pada hari yang ke-6 dalam urut-urutan penciptaan? Kenapa tidak hari pertama saja? Kalau manusia duluan ini mau makan apa? Ya. Kalau manusia duluan mau minum apa? Ya. Nah, jadi ditempatkan pada bagian akhir. Dan menariknya adalah bahwa setelah Tuhan Allah cipta, kalau saudara baca di Kejadian pasal 1 ya. Waktu Tuhan hari pertama selesai, Tuhan lihat. Ya, lalu dia bilang bahwa semua baik. Hari kedua, baik. Hari ketiga, baik. Hari keempat, baik. Hari kelima, baik. Hari keenam, sungguh amat baik. Kenapa hari ke-6 sungguh amat baik? Karena disitulah manusia diciptakan. Jadi artinya bahwa Allah menaruh manusia paling akhir itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Ya, sangat baik. Nah, biasanya kadang-kadang di Alkitab sesuatu yang ditaruh paling akhir itu kurang penting. Misalnya daftar karunia. Dalam karunia-karunia Tuhan berikan karunia ini. Lalu yang paling akhir adalah karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang yang terakhir justru yang terbaik. Yang terakhir justru yang terpenting. Sekarang kita melihat perbandingan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Sebut 3. Iman, pengharapan, kasih. Kasih disebut paling belakang. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Artinya yang ditaruh paling belakang itu yang paling besar. Ditaruh paling belakang itu yang paling penting. Dan manusia ditaruh paling belakang dalam urutan penciptaan. Itu menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang paling penting dari semua ciptaan yang ada, ya. Saya kasih kutipan dari buku saya sendiri. Dia menciptakan manusia pada hari terakhir di mana segala sesuatu telah diciptakan karena manusia sangat berharga di matanya lebih dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dan karena semuanya diciptakan bagi manusia dan bukan manusia bagi semua. Semua bagi manusia, bukan manusia bagi semua. Oke, lihat lagi komentar dari Stephen Tong.
Apakah artinya Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu baru kemudian menciptakan manusia? Manusia dicipta terakhir. Apakah itu berarti manusia tidak penting? Justru pemikiran yang sedemikian pemikiran terbalik. Tuhan Allah justru menciptakan segala sesuatu, baru akhirnya mencipta manusia. Karena Allah menghargai manusia. Allah mencipta manusia dengan kemuliaan dan hormat yang tertinggi, sehingga dia mencipta manusia terakhir. Terakhir karena segala sesuatu yang dicipta sebelumnya dipersiapkan untuk manusia. Terakhir untuk manusia dapat menikmati dan menguasai semua itu. Pikiran ini bagaikan seorang ibu hamil yang segera mempersiapkan ranjang kecil dan pakaian kecil untuk bayinya. Bukan sebaliknya, ibu itu menunggu sampai anaknya lahir lalu menggeletakkannya dan pergi beli ranjang pakaian. Seorang ibu yang baik berupaya mempersiapkan segala sesuatu untuk bayinya yang akan lahir. Dia akan memikirkan untuk mempersiapkan ranjang, mempersiapkan popok, selimut, bantal, guling, bahkan mungkin sampai kelambu dan kereta dorong bayi. Seorang ibu yang akan melahirkan berusaha sebaik mungkin mempersiapkan yang terbaik untuk anaknya yang akan dilahirkan. Adam dicipta terakhir karena Allah memandang manusia sebagai ciptaan paling penting. Manusia lebih penting dari segala sesuatu. Manusia lebih penting dari bumi, bulan, matahari, bintang-bintang. Manusia lebih penting dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia lebih penting dari semua materi yang ada. Karena manusia dicipta terakhir, dicipta sebagai puncak ciptaan. Manusia adalah ciptaan paling hormat, paling mulia. Itu sebabnya manusia dicipta terakhir. Sehingga setelah dicipta, dia bisa menikmati segala sesuatu yang baik yang telah Allah cipta dan persiapkan sebelumnya. Puji Tuhan, inilah hikmat dan bijaksananya Allah. Ya, berarti kita sudah mendapati dua hal, bahwa untuk menciptakan kita perlu perundingan. Lalu waktu diletakkan di dalam urut-urutan penciptaan, kita ditaruh di urutan yang ke-6 dan menunjukkan kita punya kelas, kita punya harga lebih tinggi dari semua yang lain. Allah tidak menghadirkan manusia di bumi jika segala sesuatu belum disiapkan. Ya, segala sesuatu telah disiapkan, kebutuhan telah disiapkan, baru kita dihadirkan. Saya kutip lagi dari buku saya. Sewaktu manusia membuka mata untuk pertama kali, dia sudah dapat melihat segala sesuatu serba teratur indah. Dia dapat melihat langit, matahari, bulan, bintang. Dia dapat melihat ikan, bunga, pohon, binatang, tumbuhan lainnya. Dia dapat melihat lautan luas, sungai yang mengalir. Segala sesuatu telah selesai, baru manusia hadir. Allah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kehadiran manusia. Laksana suatu wilayah dipersiapkan, diperindah, dipercantik untuk menyambut kehadiran very important person, VIP. Sungguh betapa berharga, betapa pentingnya manusia, sehingga segala sesuatu diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk segala sesuatu. Nah, kalau begitu di sini sekali lagi kita bisa lihat bahwa kita begitu berharga. Perhatikan lagi dari kutipan dari Stephen Tong. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu diciptakan untuk manusia. Manusia dicipta untuk bisa menikmati semua yang sudah dicipta sebelumnya. Sehingga dengan demikian manusia lebih tinggi dari semua ciptaan. Manusia justru memerlukan segala sesuatu. Manusia perlu udara, cahaya, makanan, dan lain-lain. Maka semua dicipta lebih dahulu oleh Tuhan. Barulah kemudian Tuhan mencipta manusia. Oleh karena itu muncullah manusia adalah untuk menikmati apa yang Tuhan ciptakan sebelumnya. Sehingga manusia berada di tempat yang paling tinggi. Kita paling tinggi. Lalu kutipan Budiah Sali. Allah mencipta atau mengatur segala sesuatu untuk manusia sebelum manusia dicipta. Tempat sudah diatur dengan baik. Bayangkan andai kata Tuhan menciptakan manusia sebelum dia memisahkan air dengan daratan. Makanan yaitu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sudah disediakan lebih dulu. Kalau dia belum pisah ini laut dengan darat, kita cipta, taruh di mana? Di laut. Ya. Dan itu membahayakan hidup kita. Jadi sekali lagi, semua ini menunjukkan kita mempunyai nilai yang sangat tinggi. Ya. Pertama apa? Dicipta dengan perundingan ilahi. Kedua,
dicipta pada hari yang ke-6. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat 26. Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya gambar, apa artinya rupa? Sebenarnya gambar itu sama arti dengan rupa. Itu dua kata yang digunakan tidak berbeda arti. Sama seperti maksud dan tujuan. Maksud saya datang kemari adalah, tujuan saya datang kemari adalah, sama saja. Tapi seringkali orang bisa pakai dua ya. Maksud dan tujuan kami ialah. Jadi maksud itu tujuan. Tapi dua-dua dipakai, maksud dan tujuan. Sama, gambar dan rupa sama artinya, tapi dipakai double dua. Gambar dan rupa. Ya. Nah, apa maksudnya manusia dicipta menurut gambar dan rupa ini ya? Itu sama artinya, seorang namanya Anthony Hukma, dia bilang begini. Menurut gambar kita hanyalah satu cara lain untuk mengatakan menurut rupa kita. Jadi pengertian sama. Apa artinya? Ini tidak boleh diartikan secara fisik. Karena Allah tidak punya fisik. Menurut Yohanes 4 ayat 24 itu Allah itu roh. Kalau Allah itu roh artinya Allah tidak punya fisik. Menurut saudara Allah itu laki-laki atau perempuan? Ya? Laki-laki. Kalau roh tidak punya tubuh. Terus tahu dari mana Allah laki-laki? Ya? Kalau Yesus memang jadi manusia. Kalau jadi manusia memang harus ada jenis kelamin. Jadi dia memang punya tubuh. Tapi sebelum datang ke sebagai manusia, itu roh. Tidak punya tubuh. Lihat terus kenapa dia bilang Bapa. Bapa kami di surga. Kan Bapa itu kan pasti laki-laki. Ya. Nah, itu karena bangsa Israel hidup dalam budaya di mana laki-laki ditekankan. Makanya disebut sebagai Bapa. Ya. Tapi saudara pernah baca di Matius 23 Yesus bilang, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau sama seperti induk ayam. Induk ayam itu laki-laki atau perempuan? Ya. Yesus rindu mengumpulkan sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya. Itu gambaran perempuan itu. Jadi memang kita bisa lihat bahwa pada waktu menjadi manusia, Yesusnya berjenis kelamin laki-laki. Tapi Allah sesungguhnya adalah roh, dia tidak punya tubuh. Maka Allah tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya telinga seperti kita. Lihat terus di perjanjian lama kita baca ayat Alkitab. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, mata Tuhan ada di semua tempat. Nah, itu namanya bahasa antropomorfis. Allah digambarkan seolah-olah manusia supaya menolong kita membayangkan. Kalau Allah tidak punya kaki, tangan, mata, terus mau kita berdoa, Allah dengar pakai apa? Kita susah membayangkan. Akhirnya dipakailah bahasa telinga Allah. Kalau Allah tidak punya tubuh, berarti Allah tidak punya mulut. Waktu Allah omong pakai apa? Wah, kita juga susah bayangkan. Akhirnya dibilang mulut Allah. Jadi itu bahasa-bahasa yang terpaksa dipinjam supaya kita bisa memahami Allah dalam gambaran kita, ya. Nah, Allah itu tidak punya tubuh, berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya tidak ada kemiripan fisik karena Allah tidak punya fisik. Nah, maka yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah ini adalah pasti aspek rohani. Aspek rohani. Maksudnya gambar dan rupa Allah itu artinya adalah bahwa
Allah menciptakan manusia sedemikian rupa sampai pada satu titik di mana manusia menjadi mirip dengan Allah. Kalau bapak kawin sama mama, bapaknya hitam, mama kulit hitam, mamanya kulit hitam, keluar anak kulit ya, bisa dipastikan kulit hitam. Ikut bapak, ikut mama, mukanya bisa mirip dengan papa mama, sifatnya bisa mirip papa atau mirip mama. Kalau begitu maka kita berkesimpulan ini anak ini mirip dengan bapak, mirip dengan mama, berarti ini anak dicipta menurut gambar papa mamanya. Begitu. Jadi anak itu menurut gambar dan rupa papa mama, artinya anak mirip mama papa. Kalau manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, artinya manusia mirip dengan Tuhan Allah. Mirip. Coba Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Berarti manusia itu dibuat hampir sama seperti Allah. Karena apa? Karena waktu Allah menciptakan manusia di sini Allah menciptakan, Allah punya sifat-sifat tertentu dia kasih manusia. Ada sifat-sifat yang dia tidak bisa kasih, karena itu khusus milik Allah. Tapi ada sifat-sifat yang dia bisa masukkan pada manusia. Misalnya sifat A kasih masuk manusia, sifat B kasih masuk manusia, sifat C kasih masuk manusia, sifat D kasih masuk manusia. Kalau beberapa sifat dari Allah masuk ke manusia, maka manusia sampai batasan tertentu memiliki sifat Allah dan karenanya menjadi mirip dengan Tuhan Allah. Ayo, mamanya cerewet kasih di anak. Ya, terus apa lagi? Mamanya jahat kasih anak. Mamanya apa lagi? Pendek kasih anak. Mamanya cantik kasih anak. Mamanya pintar kasih anak. Kalau dari mama kasih anak, mama kasih anak, mama kasih anak, akhirnya anak itu mirip mama. Ngerti ya? Nah, kalau Allah menciptakan manusia, sifat ini masuk, sifat ini masuk, sifat ini masuk, maka akhirnya manusia hampir sama seperti Allah. Tidak sama. Ya. Kalau sama persis artinya kita jadi Allah. Ya, tapi tidak, hampir sama sehingga akhirnya manusia mirip Tuhan. Itu maksudnya manusia dicipta menurut gambar dan rupa. Perhatikan kata-kata Budi Asali. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Artinya semua manusia adalah kopi dari Allah. Dan karenanya manusia mirip dengan Allah. Anthony Hoekma. Kedua kata ini memberitahu kita bahwa manusia merepresentasikan Allah dan menyerupai Dia dalam hal-hal tertentu. Ya. Kalau begitu pertanyaan kita lebih lanjut, memangnya Allah cipta manusia, dia kasih masuk sifat apa? Sehingga kita jadi mirip Tuhan Allah. Ada beberapa sifat yang dia masukkan. Misalnya sifat pribadi. Sifat pribadi, Allah itu pribadi. Dia bukan cuma barang, dia bukan cuma kuasa, tapi dia pribadi yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dan dia menciptakan manusia, dia memasukkan sifat pribadi, sehingga kita akhirnya menjadi pribadi. Makanya seringkali kita omong, saya secara pribadi. Kenapa bisa bilang begitu? Kambing tidak bisa bilang, saya secara pribadi. Tidak bisa, karena kambing bukan pribadi. Batu tidak bisa, karena batu. Pohon tidak bisa, karena pohon bukan pribadi. Tapi yang begitu hanya manusia. Maka manusia, kenapa manusia menjadi satu pribadi? Karena Allah itu berpribadi. Allah punya pribadi, kasih masuk manusia, manusia.
menjadi makhluk berpribadi. Berikutnya, Allah itu roh. Karena Allah itu roh, dia memasukkan ini kepada manusia, sehingga manusia akhirnya menjadi makhluk rohani. Maka manusia menjadi makhluk yang mempunyai sisi rohani. Ingat, tidak ada ciptaan yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, hanya manusia. Kita menyanyi, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku merindukan engkau. Jiwaku merindukan engkau seperti rusa merindukan sungai. Rusanya merindukan sungai, akunya merindukan engkau, tapi rusa tidak pernah merindukan engkau. Mengerti? Kenapa rusa tidak pernah merindukan engkau? Karena rusa bukan makhluk rohani. Ya. Tapi kenapa manusia bisa merindukan Tuhan? Karena manusia makhluk rohani. Itu bedanya kita. Itulah sebabnya manusia menjadi makhluk yang bisa connect dengan yang di atas. Semua yang lain, pohon-pohon, binatang-binatang, tidak ada yang bisa connect dengan Tuhan. Hanya manusia yang bisa punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau Mazmur bilang, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Itu bukan berarti betul-betul ini langit puji Tuhan, bumi, batu kayu puji Tuhan. Tidak, itu cuma bahasa puisi. Tapi dalam pengertian yang sesungguhnya, semua yang lain itu tidak bisa puji Tuhan. Hanya manusia yang bisa puji Tuhan. Batu kayu tidak bisa. Jadi kalau kita tidak mau puji Tuhan, kita tidak beda dengan batu kayu. Ya, karena kita makhluk rohani. Lalu berikut, Allah juga makhluk. Allah itu mempunyai sifat moral. Dia menciptakan manusia, dikasih masuk sifat moral. Maka manusia menjadi makhluk yang bermoral. Maka untuk ukuran manusia ada suci, kudus, ada berdosa, ada baik, ada buruk, ada baik, ada jahat. Itu hanya ada dalam dunia manusia. Kalau ada kucing terekam anak ayam di situ, bisakah saudara berkata, kucing, kau berdosa? Tidak. Karena kucing tidak kenal dosa. Binatang menerkam satu sama lain tidak kenal dosa. Yang mengenal dosa hanya manusia. Kenapa? Karena kita makhluk bermoral. Tuhan cipta kita, kasih masuk sifat moral, lalu kita menjadi makhluk bermoral. Tidak ada ciptaan yang lain seperti itu. Berikut lagi, Allah itu kekal. Karena Allah kekal, dia juga kasih masuk sifat kekal ini kepada kita. Sehingga akhirnya manusia dicipta menjadi makhluk yang kekal. Kekal itu apa? Ya? Kekal itu apa? Abadi itu apa? Selama-lamanya itu apa? Tidak berkesudahan, tidak ada ujung. Nah, kita manusia itu di sana ada ujung, yaitu waktu kita lahir atau kita diciptakan. Tapi yang di sana tidak ada ujung. Jangan pikir, wah kadang-kadang orang bilang, pas ada orang mati bilang, aduh, Bapak sudah tidak ada. Tidak, Bapak sebenarnya masih ada. Ya, hanya tubuh dan jiwa roh sudah berpisah. Tubuhnya sudah kaku, mati di situ, kita tanam di kuburan. Tapi jiwa atau rohnya itu kekal. Jiwa atau rohnya kekal sehingga tidak selesai. Itu beda dengan anjing. Dia ada di situ. Kita ambil bikin RW, sudah habis. Betul-betul habis, tidak ada lagi. Tidak ada jiwa rohnya sama sekali. Selesai. Ada nyamuk, ada pukul selesai. Tapi kalau manusia dicincang bagi berapapun, jiwanya, rohnya tetap ada. Tidak bisa selesai. Kenapa? Karena untuk jiwa atau roh manusia itu diberi sifat Allah, sifat kekal.
Apalagi Allah itu makhluk berrasio. Maka dia menciptakan manusia, dia kasih manusia akal budi. Binatang tidak punya akal budi, tapi manusia punya akal budi. Maka manusia bisa tambah, kurang, kali bagi, dan lain sebagainya. Hitung-hitungan. Apalagi kalau biasa berjual, orang datang tanya, "Woi, kasih kembali uang berapa?" Woi, hafal langsung, ya kan? Kita punya akal budi, tapi binatang tidak. Ya. Apalagi Allah itu mencipta. Sifat Allah yang kreatif mencipta ini dia kasih masuk manusia. Maka akhirnya manusia ini juga punya yang namanya daya cipta. Maka manusia, teknologi manusia di dalam mencipta begitu luar biasa. Ya. Teknologi kedokteran, ada pembedahan, pencangkokan organ tubuh dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh manusia. Teknologi komunikasi, TV, radio, streaming, internet, Google, dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa. Teknologi transportasi, pesawat. Bahkan, saudara, dibikin pesawat kecepatan, namanya pesawat supersonik, kecepatan suara. Bahkan ada pesawat yang bisa dibuat menjadi 10 kali kecepatan suara. Itu luar biasa, manusia. Saya baca di internet, Cina berencana untuk membuat bulan buatan. Jadi mereka bikin bulan, taruh di atas sana untuk menerangi mereka. Mereka tidak perlu bulan lagi. Yang ini, bikin bulan buatan. Saudara bayangkan seperti itu. Memang geliat teknologi Cina lagi heboh-hebohnya. Bahkan berita terakhir mereka ingin membuat lift sampai pada batas atmosfer. Kan kalau kita masih di atmosfer begini kan gampang jatuh. Karena ada gravitasi bumi. Tapi kalau sudah lewat atmosfer kan tidak jatuh lagi. Ya, karena tidak ada daya tarik bumi. Nah, mereka kepingin bikin lift sampai batas itu. Orang kalau bikin pesawat ke luar angkasa itu kan kenapa perlu roket? Butuh kecepatan. Maka begitu roket tembus sampai lewat atmosfer, selesai. Aman sudah, tidak jatuh lagi. Makanya satelit-satelit ditaruh di atas. Nah, kalau Cina bikin lift sampai di atmosfer, ya, naik sampai di situ, turun sudah, kita tinggal terbang-terbang saja. Wah. Ya. Hanya masalahnya kalau lewat atmosfer kita bernapas pakai apa? Itu masalah baru, ya kan? Nah, tapi artinya bahwa saudara bisa lihat teknologi manusia begitu luar biasa. Teknologi manusia begitu luar biasa. Kenapa manusia bisa cipta ini, cipta itu? Karena ada daya cipta. Daya cipta dari mana? Dari Allah, Sang Pencipta. Jadi artinya manusia dibuat hampir sama seperti Allah. Ini karena manusia sudah berdosa. Bayangkan seandainya manusia tidak berdosa. Wah, kita punya kemajuan pasti luar biasa. Ya. Kita ini mestinya mirip Allah, hanya gara-gara dosa ini banyak yang sudah tidak mirip Allah. Mirip apa? Banyak yang mirip setan itu, ya. Karena apa? Dosa sudah merusak gambar dan rupa Allah. Dosa merusak gambar dan rupa Allah. Makanya terjadi kejahatan kadang-kadang tidak ada dalam dunia binatang pun, tapi manusia bisa lakukan. Itu karena dosa. Tapi sesungguhnya di awal penciptaan kita ini mirip Tuhan Allah, ya. Nah, artinya apa? Kita lihat 3 fakta ini. Nomor 1, manusia dicipta perundingan ilahi. Kedua, dari ordo penciptaan kita ditaruh di hari ke-6 terakhir. Ketiga, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sampai di sini saja kita melihat kita memang punya harga yang begitu tinggi. Kita punya nilai yang begitu tinggi di hadapan Tuhan Allah. Manusia adalah makhluk dengan nilai diri tertinggi. Bahkan kita punya nilai lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita? Pertama adalah bahwa
manusia harus menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan saja menilai kita begitu tinggi. Maka manusia harus belajar menilai dirinya sebagaimana Allah menilai dirinya. Maka kita harus menghargai diri kita. Ya. Kita harus menghargai diri kita. Walaupun kita tidak secantik orang lain, tidak setampan orang lain, rambut tidak selurus orang lain, otak tidak sepintar orang lain, uang tidak sebanyak orang lain, nama tidak setenar orang lain, lidah tidak sefasih orang lain, kesehatan tidak sebaik orang lain, tapi kita harus belajar menilai diri kita sendiri. Bahwa saya di mata Tuhan adalah orang penting. Karena saya itu manusia. Sebenarnya bukan hanya itu. Kalau ditambah dengan sudut pandang lain, saya ini manusia saja saya sudah berharga. Apalagi saya ini manusia yang ditebus oleh Tuhan. Berarti saya lebih berharga lagi. Saya lebih berharga lagi. Maka kita harus belajar menghargai diri sendiri. Di dalam perilaku pun tidak boleh berperilaku yang menurunkan harga diri kita. Ya, ini yang tadi saya bilang. Banyak orang hidup lebih mirip dengan binatang daripada dengan Tuhan. Kalau kita hidup tidak betul, misalnya hidup mirip binatang, artinya kita sedang menurunkan harga diri kita. Ada seorang petani bawang. Dia bawa bawangnya untuk jual di kota. Nah, ini orang di kota ini terima bawang banyak-banyak, berkarung-karung, berton-ton, jadi suruh timbang saja. Ada timbangan besar naik. Dia cuma lihat saja berapa beratnya, tinggal dia bayar. Lalu saudara, petani bawang ini taruh dia punya karung-karung berapa, 3 jejer 4 begitu. Lalu dia rasa, wah ini, lihat ini bawang ini kurang berat ini. Dia juga tidak terlalu berat juga di belakang, dia naik tambah di belakang. Ya, dia naik tambah di belakang, langsung ini angka lewat 50 kilo. Nah, ini bawang 1 kilo sekian. Jadi ini Om Baba lihat juga, wih ini berat begini, langsung bayar. Habis bayar, dia mau pulang, dia bilang, dia pamit pulang. Om Baba bilang, jangan pulang dulu. Kenapa? Lu tinggal di sini. Kenapa? Beta su bayar, dan tadi bayar dengan lu. Ya lu jangan jalan, su bayar dengan lu. Lu berat 50 kilo, 1 kilo 12.000, su bayar habis. Ya. Artinya apa? Bayangkan dia seorang manusia, tapi dia menurunkan harga dirinya hanya 12.000 kali sekian. Artinya dia punya harga diri begitu. Coba bayangkan saudara. Kalau orang rela mencuri hanya dengan 10.000, berarti dia menurunkan harga dirinya hanya jadi 10.000 saja. Begitu. Di gereja saya ini pernah terjadi, uang kolektif kok hilang terus. Orang kasih persembahan, sebentar orang mengeluh, kok Pak ini kok kita kasih persembahan, kok tidak ada? Saya juga heran, kenapa tidak ada? Komplain ke bendahara bilang, loh, yang masuk begitu kita hitung begitu. Lama-lama ini bendahara mau mengundurkan diri. Gara-gara tiap minggu orang komplain, kolektif hilang. Satu kali pulang gereja ada satu orang bilang, dia telepon saya gemetar, dia bilang, aduh Pak, kenapa? Saya tadi pas doa berkat, saya lihat ada orang ambil uang dari kantong kolektif. Siapa? Kasih tahu. Oh, tidak, saya tidak mau kasih tahu. Tidak bisa ibu, kalau tidak kasih tahu ibu melindungi pencuri. Pokoknya tidak mau kasih tahu. Saya suruh minggu depan kebaktian, di pojok ada bunga itu, taruh kamera di situ. Share pergi di tempat ini. Panitia pembangunan datang mau tutup itu, ini apa, peti persembahan, tidak usah tutup. Ya, uang su hilang baru mau tutup, tinggal saja. Ya, nah dan saudara, setelah habis kebaktian, pas doa berkat begini, tiba-tiba ini peti persembahan pembangunan satu orang kasih turun, rogo masuk begini semua, begitu mereka nangis. Nangis. Pas dia mau pulang, mereka kasih tahu yang Pak sudah ketangkap, tangkap kita sidang dia di sini. Ya. Omong ini ketua panitia pembangunan tampil dia sokan tak. Saya sudah. Tapi setelah itu saya pulang, saya menyesal. Mestinya saya ambil bagian sedikit dulu.
Kita interogasi dia. Lu ambil kolektor ini sudah berapa lama? Sekian lama, sekian ini. Rata-rata 1 minggu dapat berapa? Dia bilang 1,5 sampai 2 juta. Aduh. Poster. Jaga gedung gereja, kita kasih turun material semen. Dia tawar ini semen di tetangga dong, harga murah. Besi-besi semua ambil. Tapi saudara, kalau dia berkhotbah luar biasa. Kita kebaktian rumah tangga, dia jadi salah satu pengkhotbah. Kita kasih berhenti dari gereja. Berhenti dari gereja, profesi selanjutnya adalah dukun. Dia jadi dukun. Dan terakhir kemarin saya dapat kabar di Sabo, dia sudah meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan yang menggenaskan. Ada semacam buah apel di sini. Lalu pada saat itu dia minta tolong orang sembuhkan dia. Dia kasih ambil mantranya, lu tolong kasih kakaknya, tolong sebutkan mantranya, taruh tangan di sini baru sebutkan mantranya supaya menyelamatkan dia. Tapi dia sebutkan mantranya, kakaknya tidak tahu, tidak hafal. Dia kasih ballpoint, dia tulis itu mantra. Kelihatannya bahasa Atambua sana. Tulis itu mantra di kertas, suruh kakaknya baca itu mantra, taruh tangan. Begitu kakak baca itu mantra, kakaknya kesurupan. Begitu kakak kesurupan kayak setan, kakaknya bangun, pukul bermain dia, mati ditampar. Sekaligus dia pun mama habis itu pukul sampai tangan patah semua. Kakaknya kesurupan. Dan dia mati bukan karena penyakit, tapi mati karena dipukul. Tapi artinya apa? Kalau dia ambil 2 juta 1 bulan, memang ini orang punya harga 1 bulan 2 juta. Berapa? Memang hati-hati, ini pencuri kolektor ini banyak. Ada video yang viral di media sosial. Ada model lain lagi. Orang datang ke gereja sudah membawa kantong kolektor kosong, cadangan. Datang sini sudah penuh kan? Begitu dia penuh, dia ambil ini kantong yang sudah penuh, begini dia taruh di sini, yang kosong dia sorong ke sebelah. Jadi yang ke sebelah sudah kantong kosong, tapi kantong yang sudah penuh sudah masuk sakit. Wah, itu hati-hati itu. Nah, model seperti itu banyak. Ya. Nah, kalau orang rela demi berapa ratus ribu, 1-2 juta, dia rela menipu, rela berbohong, harga dirinya begitu. Kita ini harga dirinya tinggi di mata Tuhan. Jangan turunkan hanya gara-gara berdagang hanya dengan 500 rupiah, kelebihan 1.000 rupiah, kita berdosa hanya dengan itu. Kita menurunkan harga diri kita. Ya. Kedua, manusia harus menghargai orang lain. Kenapa? Orang lain juga manusia. Kalau saya manusia dan berharga, dia juga manusia, berarti dia juga berharga. Kalau begitu saya tidak boleh menghina orang lain. Karena wajah mereka tidak setampan secantik kita. Ya. Otak mereka tidak sepintar kita, uang mereka tidak sebanyak kita. Jangan menghina orang lain. Nilai dirinya orang itu karena dia manusia, bukan karena apa-apa yang melekat pada dia. Satu hari ada seorang, ini cerita dari Irak, ada seorang namanya Nasaruddin Hoja. Dia diundang ke sebuah pesta. Dia pergi dengan pakaian biasa-biasa saja. Dan begitu masuk pesta itu, satpam tahan dia, tidak boleh masuk. Satpam lihat dia dari atas sampai bawah, baju kurang baiknya, tidak boleh masuk. Akhirnya Nasaruddin pulang, dia ganti baju yang bagus. Dan dia datang ulang, mereka persilakan dia masuk. Dia tahu, oh tadi saya ditolak karena baju jelek, sekarang saya diterima karena baju bagus. Berarti yang sebenarnya diterima itu baju, bukan saya. Pas mau makan, semua orang sudah antri mau makan, dia buka bajunya. Dia buka bajunya, dia ambil kursi, taruh di situ, dia buka baju, dia taruh di situ, dia bilang, baju, sekarang makanlah kau, makan sepuas-puasnya. Kenapa? Karena yang mereka mau terima itu sebenarnya kau, bukan saya.
Ya. Orang kok lebih menghargai baju daripada orangnya. Padahal baju harga berapa? Orang harga berapa? Manusia lebih berharga. Tidak boleh membedakan orang. Karena itu juga bahwa tidak boleh memaki orang. Anjing, babi, lu, dan sebagainya. Itu kita merendahkan diri orang. Saya pernah menelpon seseorang. Kalau saya omong semua tahu, ya, tahu saya omong. Halo? Dia halo dari sebelah. Tapi rupanya saya dengar dia punya suara, dia tidak dengar saya punya suara. Halo? 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 Saya halo. Dari sebelah dia bilang, anjing satu nih. Mungkin dia tidak tahu saya. Saya telepon ulang sambung. Oh ya Pak Esra, bagaimana kabarnya? Apa 5 menit tadi lu maki saya. Sekarang lu baik dengan saya. Kalau dia tahu itu saya, pasti dia tidak maki. Tapi kenapa dia maki? Tidak tahu saya. Artinya menurut dia orang lain boleh dimaki. Kalau pendeta tidak boleh dimaki. Memangnya pendeta manusia, orang lain bukan manusia. Nah, ini jadi soal. Ya. Nah, karena itu maka mari kita menjaga bagaimana kita melihat bahwa kalau manusia punya harga diri yang tinggi, maka saya tidak boleh melakukan hal-hal yang menunjukkan merendahkan harga diri saya, tapi sebaliknya saya pun tidak boleh merendahkan orang lain. Karena kita punya nilai diri yang sama di hadapan Tuhan. Karena itu, hargailah dirimu, hargailah diri orang lain. Sekali lagi, hargai dirimu dan hargai diri orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami belajar soal harga diri. Kami melihat kepada fakta-fakta penciptaan, dan kami melihat bahwa sesungguhnya manusia mempunyai nilai diri yang begitu tinggi. Manusia diciptakan melalui perundingan ilahi. Diciptakan pada hari yang ke-6. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terima kasih Tuhan untuk nilai diri yang begitu tinggi. Tuhan begitu menghargai kami begitu tinggi. Ajar kami untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Tidak merendahkan di harga diri kami. Tidak merendahkan harga diri orang lain. Menilai diri kami sebagaimana Tuhan menilainya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.